Ibu, bapak, saudari, saudara, teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiarahan hidup kita, seringkali kita menemukan sesuatu yang tidak masuk dalam logika kita, tetapi itulah yang terbaik menurut rencana Allah di dalam persiaran hidup kita. Ketaatan dan kesetiaan menjadi kunci untuk mendapatkan keselamatan yang sejati yang berasal daripadanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Ajarilah kami agar kami tidak menghindari tantangan yang ada di hadapan kami, tetapi menghadapinya dengan mencari solusi yang terbaik untuk hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam persiaran hidup kita menjadi sangat wajar bahwa seringkali kita bertanya, kok sepertinya rencana Tuhan di dalam hidup kita berseberangan dengan apa yang kita rencanakan, atau kadang apa yang kita rencanakan tidak selaras dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam persiaran hidup kita. Di sini kita diajak untuk belajar dari sikap Abraham di dalam kitab Kejadian, sebagaimana dikisahkan bahwa Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya yang ia kasihi, yang ia sayangi. Jika kita membaca perikop ini dengan lengkap, kita akan melihat kasih Tuhan yang luar biasa ketika kita taat, setia, melakukan apa yang Tuhan sabdakan kepada kita. Pada saat ia sampai di tempat di mana ia harus mengorbankan anaknya, Allah mengutus malaikatnya untuk menahan Abraham agar tidak melakukan pembunuhan terhadap anaknya yang akan dijadikan kurban bakaran. Lalu Tuhan memberikan atau menyediakan kurban yang lain yang tidak memusnahkan sesama kita. Dari sini kita diajak untuk belajar taat dan setia. Ketika kita taat dan setia, Tuhan sudah menyediakan kurbannya sendiri untuknya. Sebenarnya kurban bakaran tidak akan menjadi bermakna kalau tanpa ada sebuah kata kesetiaan serta ketaatan di dalam persiaran hidup kita. Abraham, Ishak, mereka selamat karena mereka setia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Allah membatalkan perintahnya dan Allah mengganti kurban itu dengan seekor domba. Bahkan lebih dari itu, lewat malaikat Allah memberkati Abraham dan seluruh keturunannya. Berkat ia dapatkan karena ia taat dan setia dan tidak memikirkan untuk menyelamatkan dirinya, bahkan menyelamatkan perasaannya demi apa yang difirmankan oleh Tuhan terlaksana. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ditekankan hal yang senada, bahwa Allah kita ini Allah yang Maha Kasih. Kasih Allah tetap besar kendati kita manusia seringkali meninggalkannya dan tidak membalasnya. Bahkan kita justru membalasnya dengan keangkuhan, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci. Tetapi hari ini kita disadarkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kasih Allah begitu besar,
Allah mengendaki pertobatan kita, maka di masa Prapaskah, di masa pantang dan puasa, kita benar-benar diajak untuk mengasihi diri kita dengan mengolah cara hidup kita, sehingga tidak hanya jasmani yang bertumbuh, tetapi rohani di dalam keimanan kita pun bertumbuh. Dan di dalam Injil hari ini kita diingatkan, ketika kita sudah bertumbuh di dalam iman, janganlah kita menjadi sombong rohani. Sebagaimana yang dialami Petrus, ketika dia merasa menemukan sukacita, ia enggan untuk turun, untuk hidup di dalam kehidupan yang nyata. Kadang di dalam beriman, jika kita tidak benar memahami, kita jatuh pada angan-angan. Kita hanya hidup di dalam kesucian, tetapi hanya di dalam rangkaian kata-kata dan di dalam ungkapan doa, tetapi kita tidak melaksanakannya di dalam kehidupan nyata. Jangan biarkan zona nyaman mematikan daya kreatif kita. Hari ini Yesus memerintahkan kita untuk turun, untuk mewartakan kerajaan Allah. Jangan kita berbahagia, akhirnya kita lupa untuk terlibat di dalam pelayanan. Akhirnya kita justru membawa diri kita di dalam bahaya. Hal sederhana di mana kenyamanan bisa menghancurkan masa depan kita. Ketika kita memiliki penghasilan cukup, kita merasa tidak perlu untuk menabung. Tetapi toh faktanya pandemi COVID tidak segera berakhir. Tabungan menipis. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Hanya menyesali kesalahan kita. Tetapi ketika kita menemukan sukacita di dalam iman dan kita berani turun untuk tetap terlibat melayani dalam tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai pekerja, maka kita tidak akan terlalu khawatir. Maka kita akan tetap mampu mewartakan keselamatan Allah di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kita tidak akan khawatir karena kita selalu kreatif untuk mencari solusi, menyelesaikannya apa yang ada di dalam persiaran hidup kita. Orang yang hidup di dalam ketaatan, kesucian, dan selalu berjuang untuk sesuatu yang benar dan yang Allah kehendaki, akan mampu untuk terlibat mewartakan sukacita hingga akhirnya hidupnya tetap selalu menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan biarkan zona nyaman merajai hati kita, lalu kita berhenti belajar karena mendapat nilai bagus. Kita tidak mau menabung karena merasa cukup dengan gaji. Kita tidak mau hidup sederhana karena merasa memiliki. Beranikah kita untuk berpantang dan berpuasa, melakukan sesuatu yang ada maknanya dan ada peruntukannya demi masa depan kita? Belajarlah memilih sesuatu dengan bijaksana, bukan berdasarkan nafsu kita, tetapi apa yang baik untuk masa depan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.